Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Selamat datang rekan-rekan semuanya, Bapak-bapak dari Gereja Indo, selamat datang, dan juga ada Bapak Edi dari Boyolali ya sekarang ya. Boyolali, selamat datang, dan juga teman-teman dari luar Jawa ya, ada yang dari Nias, ada dari Papua, ada dari Medan, ya. Mbak Iren dari mana? Dari sini saja ya, ucap syukur ya. Ya, saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama menikmati sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul kelahiran yang membawa harapan. Oleh karena itu, sebelum saya akan mengajak bersama-sama membaca satu ayat yang diambil dari Yesaya 9 ayat 6, saat ini saya ingin mengawali renungan atau perenungan pada sore hari ini dengan sebuah film ya, video pendek ya. Silakan. Haleluya. Ya, ini akibat film dibuat 30 menit. Iya, dan diedit berapa menit, Mas? 1 jam. Ya, saudara yang terkasih dalam Kristus, ini sih ngajak kami buat ketika kami menyadari begitu banyaknya orang yang punya pengharapan. Namun seringkali ternyata orang-orang itu memiliki pengharapan dengan menaruh harapan dengan cara yang kurang tepat. Sekalipun mereka adalah orang-orang percaya, sekalipun mereka setiap minggu datang beribadah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti dari film tadi, kita akan belajar bersama-sama betapa hati kita harus benar-benar berpengharapan kepada yang benar. Dan saat ini kita merayakan bersama-sama sumber pengharapan yang sudah datang. Jadi kita akan belajar bahwa kita harus berpengharapan kepada Kristus Yesus, sumber pengharapan. Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama dalam Yesaya 9 ayat 6 ya. Firman Tuhan dikatakan sebagai berikut. Sebab seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sejak peristiwa kejatuhan manusia hingga Yesaya pada saat itu, banyak orang yang kehilangan pengharapan dan mereka mencari pengharapan. Dan ketika ada di dalam masa Yesaya diberi kesempatan Tuhan untuk menyampaikan sebuah nubuatan tentang pengharapan dunia, dan itu disampaikan tentang kedatangan Mesias. Memang di sini dikatakan seolah-olah saat itu sudah datang. Ya, saat itu sudah datang. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, ini seolah-olah kan sudah datang pada waktu itu. Padahal Tuhan Yesus belum hadir ya pada waktu itu. Secara fisik kita belum melihat, atau orang-orang pada waktu itu belum melihat. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, menurut E.J. Young ya, dia mengatakan he speak of the birth as though it had already occurred, even though from his standpoint it was yet to take place in the future. Atau ia berbicara tentang kelahiran itu seakan-akan itu telah terjadi, sekalipun dari sudut pandangnya itu masih akan terjadi di masa yang akan datang. Ini ayat 5a ya. Ini jelas merupakan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Saudara, mengapa dalam bentuk lampau? Mengapa dalam bentuk lampau? Ada dua kemungkinan, saudara yang terkasih dalam Kristus. Sekalipun ini adalah nubuat, tetapi digunakan bentuk lampau seakan-akan hal itu sudah terjadi untuk menunjukkan kepastian. Sekali lagi, untuk menunjukkan kepastian terjadinya nubuatan tersebut. Barnes mencatatkan bukan bahwa ia telah dilahirkan pada waktu sang nabi berbicara, tetapi dalam penglihatan yang bersifat nubuat. Pada waktu peristiwa-peristiwa dari masa yang akan datang lewat di depan pikirannya, ia melihat anak yang dijanjikan itu dan matanya diarahkan dengan sungguh-sungguh kepadanya. Saudara, Yesaya menuliskan dalam bentuk lampau karena ia sudah melihat anak itu dalam penglihatannya yang diberikan kepadanya. Saudara, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, ayat 5 ya. Menyoroti kata telah diberikan.
Mesias merupakan pemberian dari Allah yang adalah kasih. Manusia tidak mempunyai hak atasnya, ya. Dan Allah dengan sukarela memberikan anaknya untuk menjadi korban untuk dosa-dosa dunia. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Mesias merupakan pemberian dari Allah yang adalah kasih. Manusia tidak mempunyai hak atasnya sebenarnya. Dan Allah dengan sukarela memberikan anaknya untuk menjadi korban untuk dosa-dosa dunia. Karena manusia memiliki pengharapan untuk bisa bebas atau lepas dari hukuman dari kematian kekal nanti. Saudara yang terkasih, jika kita bandingkan dalam Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, kelahirannya membawa harapan. Yesaya 9 ayat 6. Saudara, pertanyaannya, harapan dari apa? Harapan dari apa? Saudara, dalam hal ini harapan dari apa? Kemerdekaan, ya tentunya harapan dari kemerdekaan dari kejatuhan kita dalam dosa dan segala dampaknya. Saudara, Yesaya menubuatkan kelahiran sumber pengharapan. Dalam hal ini saya ketika mempelajari menemukan satu hal yang unik, ya. Di sini saya menemukan dari statement Yesaya ini ada sekilas Trinitas ada di situ, ya. Ada sekilas Trinitas ada di situ. Trinitas tersampaikan, ya, di dalam nubuat Yesaya sebagai sumber pengharapan utama manusia. Jika kita mempelajari dengan perlahan, ya, dengan perlahan di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini, kita akan menemukan di situ ada Roh Kudus, ya. Di situ ada Roh Kudus. Dikatakan penasehat ajaib. Jadi kehadiran Kristus, ya, sebagai Yesus, ya, yang akan lahir nanti, atau dikatakan oleh Yesaya itu sudah lahir tapi dalam bentuk yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa kedatangan yang faktanya kan pada waktu itu belum lahir, tapi sudah disampaikan sebab seorang anak telah lahir, ya. Telah lahir. Telah itu seringkali kalau kita memperhatikan itu telah itu sudah lahir, ya, telah lahir. Padahal ini sebuah penglihatan yang akan terjadi pada waktu akan datang. Dan puji Tuhan saat ini kita sudah memperingatinya. Dan di sini sebenarnya juga di dalam nubuatan ini ada sebuah pernyataan tentang di dalamnya atau kedatangan itu juga kedatangan Roh Kudus itu sendiri, yaitu penasihat ajaib. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus, saya di sini menemukan tentang penasihat ajaib atau konselor, penasihat. Ini adalah fungsi dari Roh Kudus. Saudara, ketika kita membuka dalam Yesaya 11 ayat 2, ini dikatakan sebagai berikut. Yang menubuatkan bahwa pada Kristus, ya, roh hikmat atau kalau kita bandingkan Yesaya 11 ayat 2, ya, ini menubuatkan bahwa pada Kristus ada roh hikmat. Kristus memang memberi kita hikmat sehingga kita menjadi bijaksana. Kalau teman-teman membuka dalam Amsal 8 ayat 12 sampai 30, 1 Korintus 1 ayat 24 dan juga ayat 30, yang menasihati kita, ya, dari dalam melalui Roh Kudus, dan Ia juga menasihati kita dari luar melalui hamba-hambanya atau para pemberita firman Tuhan. Saudara, tentang nama konselor atau penasihat, ya, Charles Haddon Spurgeon memberikan komentar sebagai berikut dalam bahasa Indonesia, ya, tentunya, ya. Harusnya bahasa Inggris. Ya, adalah karena seorang penasihat dunia ini dihancurkan atau dirusakkan. Bukankah setan menyembunyikan dirinya dalam ular dan menasihati si perempuan dengan kelicikan yang hebat, sehingga ia mengambil bagi dirinya buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dengan harapan bahwa dengan itu ia akan menjadi seperti Allah? Bukankah nasihat jahat itu yang menyebabkan ibu kita memberontak terhadap penciptanya? Dan tidakkah itu sebagai akibat dosa membawa kematian ke dalam dunia ini dengan semua rentetan kesengsaraan atau kutuk? Saudara yang kekasih, adalah cocok bahwa dunia ini mempunyai seorang penasihat untuk memulihkannya. Jika dunia ini mempunyai seorang penasihat untuk menghancurkannya, adalah karena suatu nasihat dunia ini jatuh, dan pastilah tanpa nasihat dunia ini tidak bisa dibangkitkan. Tetapi perhatikan kesukaran yang meliputi penasihat itu adalah mudah untuk memberi nasihat yang jahat, tetapi alangkah sukarnya
memberikan nasihat yang bijaksana. Menghancurkan itu mudah, tetapi alangkah sungkarnya membangun. Saudara yang terkasih dalam Kristus, satu statement yang disampaikan di awal atau di bagian awal-awal dalam ayat yang ke-6 ini, penasihat ajaib ya. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Saudara, kejatuhan manusia di dalam dosa itu juga karena nasihatnya iblis yang ada di dalam atau menjelma di dalam ular. Nasihatnya tentunya buruk. Oleh karena itu saudara-saudara, manusia perlu nasihat, perlu penasihat yang ajaib untuk mengkawal, untuk menolong supaya dapat menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Saudara yang terkasih dalam Kristus, jika kita melihat sedikit tentang film tadi ya, saya mencoba untuk membawa kepada penonton bahwa seringkali itu kita merasa bahwa kita sudah punya Tuhan cukup, dalam tanda kutip ya maksudnya, tapi dalam prakteknya kurang. Saya pada waktu itu saya mencoba memunculkan bahwa sudah ada kepastian harapan, yaitu cabai tadi ya. Saya digerakkan oleh hati saya digerakkan oleh pikiran saya bahwa harga cabai sedang tinggi. Gak tahu sekarang harga cabai berapa Pak Chandra? Di sini di Pare 87, cukup mahal. Ya, cukup mahal. Di sini mungkin hampir 100 atau sudah 100 mungkin. 100 ya, cukup mahal. Cukup banyak ya, termasuk saya sudah gadang-gadang, wah ini cabenya banyak ini, apalagi organik ini ya. Tapi ternyata organik juga sudah laku cabenya, laku dengan ulat. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita berpengharapan dengan cara yang salah. Kita berpengharapan dengan kemampuan kita berpengharapan dengan apa yang kita miliki. Saudara, kita lupa seringkali kita perlu terlebih dahulu berpengharapan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita berpengharapan di dalam Roh Kudus yang memberikan kepada kita nasihat-nasihat kebajikan dan memberikan kepada kita ketentraman dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, mari kita berdoa. Kita sungguh-sungguh berdoa. Itu memang tidak mudah teman-teman. Tapi mari kita membiasakan diri untuk mengambil keputusan, kita berdoa. Saudara, ada cukup banyak kesaksian hidup yang Tuhan percayakan melalui kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan, atau minggu yang lalu ya, saya menyampaikan uang 5.000 yang hanya saya punya, tapi saya berikan kepada orang. Tapi waktu itu saya berdoa, benar-benar berdoa, dan benar, ternyata orang itu lebih butuh. Dan singkat cerita saya malah diberikan kepada Tuhan. Ketika tidak punya uang malah diberikan bis eksekutif. Jadi saya bisa naik bis eksekutif ketika saya digerakkan untuk memberikan dan saya berikan. Dan berikutnya dalam kehidupan saya yang saya masih nikmati saat ini, salah satu saya mengikuti hikmat dari Tuhan itu, ya ini kesaksian ya teman-teman. Saya itu ketika mau nembak, kalau nembak langsung dijawab ya gitu kan, nembak saya. Haleluya. Tapi ketika mau berhadapan dengan orang tuanya, saya harus bertempur 5 tahun dengan 3 kali ditolak. Tidak, ya benar-benar di depan saya tidak, gitu kan. Saya datang ke sana, wah saya laki-laki, gitu kan. Saya mau menikahi dia 3 kali. Kenapa saya mau sampai 3 kali? Walaupun sampai 3 kali dikatakan, oh tidak boleh, tapi saya tetap sana. Mungkin wajah saya atau saya sudah ganti banteng kali, jadi keras sekali, gitu kan. Karena apa? Sebelumnya saya memang sudah berdoa. Jadi jauh sebelum masa 5 tahun saya jalani bersama pacaran sama dulu mantan istri, sekarang mantan pacar, dulu pacar saya ya, dulu pacar saya. Karena saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jika memang dia adalah pasangan saya, pertemukan saya dengan caramu. Iya. Short story. Iya, nanti jadi film lagi ini. Iya. Boleh. Jadi waktu saya pelayanan di Kupang ya, di Timor Leste, di Kupang, saya berdoa. Singkat cerita, waktu itu saya mau berangkat kembali ke Jawa. Saya memberi kabar setelah 1 tahun saya tidak berani berkabar.
memang saya tidak berani kabar gara-gara saya salah kamar. Saya ngomong pendekatan, ternyata yang saya dekati bukan dia, temannya dia yang sama-sama ketua UK2 waktu itu. Ketua UK2 setelahmu ya, yang saya dekati. Ternyata bukan itu orangnya. Dan saya sudah minta maaf dan saya rekonsiliasi dan saya pilih untuk tidak berkomunikasi karena ini saya masih ada deg-degsir dengan dia waktu itu. Ya. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Kok setelah 1 tahun saya masa berdoa ini kok semakin diyakinkan bahwa memang dia. Saya berdoa dan saya naik pesawat dari Surabaya, nggak langsung ke Semarang karena uangnya nggak cukup untuk beli tiket pesawat ke Semarang. Saya naik bis, ya. Saya naik bis dari Surabaya. Saya bilang ke dia, SMS belum ada WA, gitu kan. Ya, saya belum punya handphone pintar ya. Saya SMS, ini saya perjalanan ke Jawa, gitu kan. Ini saya di Surabaya, gitu kan. Oh di Surabaya juga. Oh datar sekali gitu, karena memang nggak ada feel apa-apa gitu kan. Iya. Iya memang jutek. Haleluya. Ya datar sekali. Dan singkat cerita dalam perjalanan saya sampai Pati pada waktu itu saya tidak tahu rumahnya di mana karena saya memang belum pernah datang ke rumahnya. Ketika melewati kota Pati saya SMS saya ada di kota Pati. Iya. Tapi saya memang nggak punya ide untuk turun waktu itu karena saya nggak tahu rumahnya di mana. Iya, pokoknya Pati. Dan dia jawab, mungkin dia waktu itu menjawab, semoga nggak di sini gitu kan. Makanya jawabannya, aku sedang keluar. Aku nggak tanya kamu keluar atau di rumah, tapi dia menjawab, aku sedang keluar dengan bapak gitu kan. Padahal aku nggak tanya ya, aku mau ke rumah atau tidak itu. Pokoknya dia kelihatannya tuh pengen pergi aja gitu. Dan dia ngomong, aku keluar dengan bapak. Saya tanya naik apa gitu kan, naik mobil ada Honda Civic warna silver. Terus saya SMS dia, ini di depan bis saya ada Honda Civic warna silver, ya warna silver. Bulatnya nggak tahu saya, nggak tanya Honda Civic. Dan dia tanya kamu naik apa, bis apa ya? Jawa Indah ya, bis Jawa Indah. Dan dia SMS kepada saya, ini di belakang mobil saya juga ada bis Jawa Indah gitu kan. Padahal perjalanan Banten itu. Enggak ada. Jalannya lurus kok. Itu hiperbola itu. Ya, itu saya. Terus kalau kamu memang ada di mobil itu, coba kamu ke belakang. Benar. Dia kan di depan bersama bapaknya toh. Akhirnya dia ke belakang di jok belakang dia melihat begini. Saya kebetulan ada di depan. Dan ketika ada di depan, kalau kamu memang itu teleponan ya. Kita mulai telepon dan lambe-lambe tangan. Iya. Padahal dia sebenarnya sudah lupa benar-benar siapa saya. Wajahnya khususnya ya. Jadi saya kan sudah berdoa dan mendapatkan sebelum berdoa itu saya digerakkan untuk berdoa memang. Untuk diingatkan dia terus dan saya berdoa. Dan saya ngomong ini ketika sudah menikah ya, Ketika aku ngomong tentang ini sudah menikah ya, supaya bahwa ya motivasinya benar menikahinya ya, kamu mau memotivasinya benar. Jadi ketika saya sudah berdoa dan dapat jawaban dan selama 5 tahun sekalipun ditolak, saya tetap meyakini bahwa ini ya. Setelah itu kami diizinkan menikah. Ketika diizinkan menikah, delalah uang saya sudah saya buat untuk membuat bimbel yang dikelola oleh pacar saya dulu. Oke, kamu kelola ini tabunganku selama ini dan saya buat bimbel buat dia. Setelah itu mungkin dari situ bapaknya melihat, wah HG ini beneran ini ya, punya usaha. Karena waktu itu pemikirannya, wah ini kalau pendeta gajinya dari mana nih, anakku sekolah dur-dur nanti makan apa. Itu wajar, itu tidak salah sebagai orang tua. Dan itu saya sangat respect. Dan memang sebagai laki-laki harus bertanggung jawab kepada perempuan. Ya. Saya bilang kepada pacar saya waktu diizinkan, bersyukur kita diizinkan, tetapi mari kita berdoa. Kenapa? Saya buka dompet, buka dulu dompetmu, topeng ya, hanya 50.000, uang saya tinggal 50.000, benar-benar 50.000 satu lembar, tidak ada tabungan. Dan saya berdoa dan diberi kesempatan 3 bulan untuk mempersiapkan.
Singkat cerita saya mulai ketika teman tanya ada pokok doa apa ya, persiapan pernikahan. Ketika teman-teman tanya dan saya menjawab persiapan pernikahan, apa yang terjadi? Beberapa teman-teman, Hagai, nanti konsumsi aku ya, nanti surat undangan itu tanggunganku ya. Jadi banyak teman yang datang itu untuk mengambil bagian masing-masing, konsumsi, terus undangan, terus souvenir dan beberapa hal yang lain. Akhirnya karena saya mengucap syukur dengan kebaikan teman-teman, undangan saya waktu itu ada beberapa logo perusahaan. Ini teman saya ini yang memberikan ini, temannya ini membuat ini, endorse itu ya. Saya tempeli beberapa itu. Dan masih sisa 12 keranjang ya waktu itu, sehingga kami masih bisa beli ini ya yang ya, beli DP ya rumah ya. Masih ada sisa 12 keranjang. Dan itu bukti pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena saya mendengar, saya dinasihati. Rupanya benar, ketika tidak hanya berhenti di situ, dalam perjalanan ini sampai saat ini kami di sini Tuhan untuk bisa melayani bersama-sama, bahkan bersama anak-anak yang ganteng-ganteng ceria ini yang luar biasa. Kakak Ayat cita-citanya apa? Pendeta luar biasa, pastor ya. Tadi omong-omong pendeta tadi malam, ya kita harus buka di Cilacap juga ya. Nanti English service di sana. Yang melayani siapa? Ya Ayah dulu, setelah itu nanti saya. Benar ya. Karena kan tadi malam sedang ada omongan dengan salah satu teman yang anaknya ada di sini ya, daycare itu, ngomong itu tempat di tengah kota itu untuk apa ya Pak ya? Idenya dia langsung kita buat gereja aja. Gerejanya GMS lagi Pak, yang nyanyi ya. Haleluya. Iya, saudara, jika saudara ingin mengambil keputusan, berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, di sini dikatakan kehadirannya itu adalah penasihat ajaib. Sungguh-sungguh dengar, tapi ketika sudah dengar jalankan. Jangan sudah berdoa dijawab, nggak sesuai dengan apa yang didoakan, apa yang diyakini. Yang kedua, saudara-saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kedatangannya juga menunjukkan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Di sini dikatakan Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Di sini kalau di atas tadi yang pertama tadi bicara tentang Roh Kudus, kedua bicara tentang Bapa. Allah yang perkasa, El Gibor. Dalam Yesaya 10 ayat 21, istilah yang persis sama El Gibor digunakan untuk Allah. Jadi bahwa di sini istilah atau nama ini diberikan kepada Kristus menunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ini sebuah pengharapan yang begitu luar biasa. Karena Kristus yang datang, Dia adalah Allah itu sendiri. Bahkan di sini dijelaskan sangat jelas sekali, dituliskan sangat jelas sekali bahwa Dia adalah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Kalau kekal berarti dari dulu sampai selama-lamanya, dari ketiadaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita bersyukur kedatangannya adalah sumber pengharapan. Jadi ketika kita memiliki sumber pengharapan yang kekal, apa yang akan kita takutkan? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam penerapan kita, mari kita sungguh-sungguh kita mentuhankan Dia. Kita meyakini bahwa Dia telah memberikan yang terbaik dan memberikan kuasa. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa kuasa ketidakmustahilan dipercayakan kepada kita. Banyak hal yang tidak mustahil dilakukan oleh manusia, tapi dibuat menjadi yang mungkin terjadi oleh karena dalam perkenanan Tuhan. Saudara, cukup banyak hal yang kemustahilan dijadikan ketidakmustahilan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Dia adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dia yang memiliki kita sepenuhnya. Mari kita memberi diri untuk Dia. Memberi diri. Dia yang menciptakan kita. Dia Allah yang layak kita sembah. Bagaimana kita menyembahnya?
dengan tubuh kita, dengan kehidupan kita. Kita bawa hidup kita di dalam Tuhan. Kita bawa kita di dalam Allah yang kekal itu. Saudara, mari kita bersama-sama memberi diri, menjadikan hidup kita sebagai hadiah yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali di dalam momen Natal kita mengharapkan hadiah. Tapi seharusnya yang Natal Tuhan Yesus, ya harusnya yang kita memberi hadiah dong. Ya. Kalau dalam bahasa rohani kita, ya mari kita mempersembahkan sesuatu yang layak. Orang-orang Majus memberikan mazmur dan kemenyan. Pemberian yang terbaik dia percayakan kepada Sang Raja. Mari kita berikan yang terbaik. Apa yang sudah kita berikan? Momen Natal ini sebagai ucapan syukur kita, apa yang sudah kita berikan? Kita sudah memiliki pengharapan yang sungguh nyata. Oleh karena itu, mari kita berikan yang terbaik. Yang ketiga, saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini juga dinyatakan bahwa kedatangannya ini menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah atau Yesus itu Raja Damai. Raja Damai, Prince of Peace atau Pangeran Damai. Saudara, istilah yang kalau kita baca dengan sesama itu bisa dituliskan sebagai Pangeran Damai. Saudara yang terkasih, Yesus adalah anak Allah. Dengan memberi gelar pangeran kepada Yesus, maka secara implisit Allah Bapa digambarkan sebagai raja. Tetapi saudara, dia adalah Raja Damai. Mengapa dia disebut sebagai Raja Damai? Karena kita tahu bahwa istilah anak Allah sebetulnya menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus disebut raja atau pangeran, ya. Damai karena ia mendamaikan manusia. Dia adalah Raja Damai karena dia mendamaikan manusia yang mau percaya, tentunya ya, yang mau percaya kepadanya. Kalau teman-teman membuka dalam Roma 5 ayat 1, Efesus 2 ayat 16, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Siapapun kita dan bagaimanapun kehidupan kita, kalau kita mau percaya kepada Yesus, maka kita akan diperdamaikan dengan Dia, diperdamaikan dengan Allah. Sebaliknya, betapapun baiknya dan salahnya kita tetap mempunyai dosa yang menjadikan kita musuh Allah. Sekalipun baiknya kita, kalau kita tidak menerima pendamaian dari Allah, kita tetap seteru Allah. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Mengapa dia disebut Raja Damai? Yang berikutnya, karena ia memberikan damai dalam hati orang yang percaya kepadanya. Saudara, mari kita buka dalam Yohanes 4 ayat 27. Yohanes 4 ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? 14. Oh sorry, ini saya ayat 4. Yohanes 14. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, apakah Yesus adalah Raja dalam hidup kita? Menjadikan Yesus sebagai Raja atau sebagai Tuhan dalam kehidupan kita tidaklah terlalu berbeda. Jadi hal ini bisa dibandingkan dengan Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, bicara tentang Raja Damai. Raja Damai memberikan pendamaian dengan Allah. Tapi dalam hal ini Tuhan juga berkehendak, memiliki kehendak dalam Yesus, memiliki kehendak dalam kehidupan kita, untuk kita terlibat atau ambil bagian dalam penyelesaian tugas agungnya, untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saudara, masih cukup banyak orang-orang yang belum mendengar kabar baik. Oleh karena itu Yesus menyampaikan sebuah pesan kepada kita dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita bersama-sama mengerjakannya. Matius 28, mohon Akaya ingin menyampaikan. Terima kasih. Oke.
menurut saya Akaya tidak hanya sekedar menyampaikan ini ya, pelafalan ini, tapi sudah menjadi salah satu bagian kehidupnya. Saya waktu persiapan perjalanan ke Malaysia, waktu itu kan penerbangan dari Jakarta. Saya naik mobil dari Semarang ke Jakarta. Terus singkat cerita kami berhenti di rest area. Dan keduanya, satu minta mandi, satu minta pup. Waktu itu saya menemani adiknya untuk pup ya. Saya di kamar mandi, dia nunggu di luar menunggu saya. Apa yang dikatakan? Dia ngomong sama orang di situ, ngomong tentang Yesus. Padahal orang pembersih, orang yang jaga toilet itu ya, omong bahwa Yesus itu juru selamat gitu. Terus orang itu mengatakan lah, akhirnya orang itu sampai mengatakan begini, kan semua agama sama. Dia ngomong seperti itu. Selanjutnya Akaya belum saya mendengar cuma oh sama, masih seperti itu aja. Tapi at least dia menyampaikan siapa Yesus, menyampaikan siapa dirinya, dan menyampaikan siapa Yesus dan mengapa Yesus datang. Jadi saudara, Raja Damai kita telah memiliki itu. Tetapi saudara-saudara, dengan sukacita, dengan Raja Damai yang kita memiliki pengharapan yang sudah kita dimerdekakan dari dosa. Mari kita juga praktekkan. Karena di luar sana banyak orang yang tidak ada harapan tentang kehidupannya. Mari kita bagikan. Saya baru pulang perjalanan dari Lombok dan mengucap syukur, salah satu perjalanan yang fruitful ya. Kami dari Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, ada beberapa orang-orang yang telah Tuhan bawa kepada Dia. Ada banyak orang-orang yang telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun mereka tidak mengganti identitas ya, tapi hatinya sungguh sudah dimerdekakan. Sungguh kami bersyukur, dan mari saudara-saudara, kita pada saat ini memiliki pengharapan yang benar. Pengharapan di dalam Kristus Yesus, di mana Dia telah datang. Kita berpengharapan yang benar kepada Allah, kita berpengharapan yang benar kepada Yesus, kita berpengharapan kepada Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus berpengharapan. Jangan kita berpengharapan yang salah. Sekalipun banyak yang Tuhan percayakan dalam diri kita, tapi Dialah yang layak ditinggikan. Tapi Dialah yang layak untuk kita gantungkan harapan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memberkati kami. Engkau hadir pada saat ini Tuhan. Dan Engkau hadir bagi dunia ini, mengasihi dunia ini. Dan pada saat ini Engkau ingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber pengharapan. Dan pakai kami Tuhan untuk membagikan pengharapan ini kepada banyak orang. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih buat kedatangan, terima kasih buat kelahiran.